Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eksal Utama Karim Arasid, NIM 1511638. Saya akan mempresentasikan tentang konflik di perairan Natuna antara negara Indonesia dan Vietnam. Kenapa konflik ini bisa terjadi? Konflik di perairan Natuna berpotensi terus berulang selama Indonesia dan Vietnam tidak mencapai kesepakatan terkait batas zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Konflik di perairan Natuna terjadi karena belum terciptanya kesepakatan antara Indonesia dan Vietnam terkait ZEE di perairan itu. Kepulauan Natuna dianggap penting karena memiliki sumber daya minyak, gas alam, dan pasokan ikan. Karena daerah tersebut pada zona ekonomi eksklusif, pastinya ada potensi ekonomi yang jadi pertimbangan utama ketika menentukan titik zona ekonomi eksklusif itu sendiri. Apa itu zona ekonomi eksklusif? ZEE adalah laut lepas di mana sebuah negara mempunyai hak berdaulat, sovereign right, atas sumber daya alam yang ada di dalam laut itu. Menurut Konvensi Hukum Laut Internasional, di wilayah perairan ini, negara mempunyai hak untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam hayati maupun non-hayati. Lydia menyebut kesepakatan terkait zona ekonomi eksklusif diselesaikan secara bilateral oleh dua negara yang bersinggungan. Merujuk data Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan 2016, Indonesia sudah menyepakati zona ekonomi eksklusif dengan Filipina di Laut Sulawesi, namun belum meratifikasi kesepakatan itu. Data itu juga menyebut kesepakatan zona ekonomi eksklusif Indonesia dengan Australia terkait sebagian Samudra Pasifik, Laut Timur, dan Laut Arafura sudah selesai meski sebagian kesepakatan itu belum diratifikasi. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Damos Dumoli Agusman mengatakan hanya batas maritim dengan Papua Nugini yang sudah tuntas, baik batas laut wilayah, zona ekonomi eksklusif, maupun landas kontinen. Sementara yang lainnya belum terselesaikan. Apa kasus terbaru yang terjadi? Dua kapal pengawas milik pemerintah Vietnam dilaporkan menabrak lambung kapal TNI AL KRTI Cipjapti 381 di Laut Natuna Utara pada tanggal 29 April 2019, wilayah yang diakui Indonesia sebagai zona ekonomi eksklusif Indonesia. Menurut keterangan TNI AL, kapal Indonesia ditabrak saat mencoba menghalau kapal ikan berbendera Vietnam yang diduga tengah mengambil ikan di perairan itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Armananta Masir mengatakan pemerintah Indonesia sudah menyampaikan protes kepada pemerintah Vietnam atas penyerempetan kapal itu secara resmi. Kementerian Luar Negeri menunggu laporan lengkap dari Panglima TNI terkait kejadian tersebut, yang akan menjadi dasar bagi pemerintah Indonesia untuk menindaklanjuti masalah ini dengan pemerintah Vietnam. Tak sampai di situ, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti mengatakan pemerintah akan menenggelamkan 51 kapal ikan asing. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, kementerian itu telah menangkap 15 kapal Vietnam dan 14 kapal Malaysia di perairan Indonesia sejak awal tahun 2019 ini. Bagaimana progres proses diplomatik Indonesia dan Vietnam? Berdasarkan hasil penelitian yang diunggah di website resmi Seminar Nasional Badan Informasi Geospasial (BIG), Indonesia memulai pembahasan batas ZEE dengan Vietnam pada tahun 2010. Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016, perundingan penetapan batas maritim Indonesia-Vietnam telah dilaksanakan sebanyak 8 kali. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Damos Dumoli Agusman mengatakan perundingan batas ZEE masih berlangsung pada tingkat teknis. Kedua juru runding, kata Darmus, sudah menyepakati beberapa prinsip, yakni pertama berbasis Konvensi Hukum Laut Internasional UNCLOS 1982. Indonesia dan Vietnam katanya juga menekankan prinsip bahwa batas landas kontinen dan ZEE ada dua rezim yang berbeda. Menurut Konvensi Hukum Laut Internasional, landas kontinen meliputi hak sebuah negara atas dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar laut teritorial.
Selanjutnya, kedua jurunding mulai merundingkan garisnya zona ekonomi eksklusif di mana dan ini butuh pertimbangan teknis, yuridis, dan politik. Ia menambahkan perundingan batas maritim memang membutuhkan waktu yang lama. Dulu perundingan batas landas kontinen dengan Vietnam berlangsung lebih dari 30 tahun, sejak 1973 dan baru selesai tahun 2003. Mekanisme apa yang sebaiknya ditempuh oleh Indonesia dan Vietnam? Pengamat LIPI, Lydia Sinaga, mengatakan sebagai negara ASEAN, Indonesia dan Vietnam harus menyelesaikan masalah batas maritim karena hal itu penting untuk stabilitas regional. Ia menambahkan pemerintah Indonesia juga perlu memperkuat komitmen diplomasi maritim terkait hal ini. Karena potensinya tidak hanya soal ekonomi, tapi juga ancaman maritim yang besar. Kementerian Luar Negeri dan KKP perlu berjalan beriringan dalam menghadapi hal ini. Saat ini, kebijakan KKP untuk menenggelamkan kapal asing cenderung membuat negara tetangga merasa tidak nyaman. Ini soal bagaimana diplomasi kita menjadi koheren, apa yang dilakukan Kemenlu dan KKP bisa sejalan. Anggota Komisi 1 DPR RI, Lena Mariana, yang membawahi urusan pertahanan dan hubungan luar negara, mendesak pemerintah Indonesia dan Vietnam untuk segera merundingkan permasalahan ini. Pertemuan bilateral antara Indonesia dan Vietnam harus terus didorong karena ketegangan di lautan ini tidak bisa diselesaikan, bisa merembet. Terima kasih.